Ya, kita sudah tiba di segmen terakhir Hot Economy kali ini dan ya karena kita punya 3 narasumber, saya berusaha untuk memberikan alokasi waktu yang adil buat 3 narasumber saya. Mungkin pendek-pendek aja ke Pak Edi dulu. Pak Edi, ini kan proyeksi dari BI tahun depan 4,8 sampai 5,8% pertumbuhan ekonomi. Apa yang harus dilakukan, terutama untuk penguatan sinergi antar berbagai lembaga dan otoritas ini di ekonomi? Ya baik, saya akan menyampaikan yang dilakukan pemerintah ya, terutama dari kebijakan fiskal ya. Itu kan ada sisi penerimaan kita udah tahu, dari sisi pembiayaan tadi kita udah bahas, ada burden sharing dan sebagainya. Jadi satu hal yang sekarang sedang menjadi perhatian Bapak Presiden dan kita akan terus push itu adalah kualitas belanja. Nah, kualitas belanja itu apa artinya? Kalau belanjanya itu belanja perlindungan sosial, itu berarti harus benar-benar tepat sasaran. Yang tadi dikatakan Pak Ari, misalkan untuk kelompok kelas bawah sampai menengah bawah gitu ya, itu harus dipastikan bahwa belanja perlindungan sosial itu tepat sasaran. Itu berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden. Kemudian kalau dia program-program untuk insentif usaha yang tadi disampaikan Pak Misbahun, itu saya tekankan sekali lagi bahwa ya intinya kan kita ingin membuat dunia usaha itu bergerak gitu kan. Nah, dunia usaha yang seperti apa? Yang berkualitas dalam arti sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi kita ya menyerap tenaga kerja cukup besar, kemudian dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya tadi disinggung Pak Ari adalah memperbaiki distribusi pendapatan. Dan itu kalau secara operasional itu artinya UMKM, gitu. Khususnya termasuk usaha mikro dan kecil gitu di dalamnya UMKM itu. Nah ini yang saya kira sedang didorong oleh pemerintah, itu satu hal kualitas belanja. Yang kedua yang terus didorong pemerintah adalah menekan antar instansi pemerintah sendiri. Ini sekaligus juga kita introspeksi lah, memang ada hal yang perlu ditingkatkan antar instansi pemerintah di pusat, KL maupun antara pemerintah pusat dengan daerah. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Misbahun, tadi Anda bilang bahwa sinergi pemerintah dan kemudian juga BI dan juga lembaga-lembaga yang lain ini juga sudah cukup bagus, tapi mesti ada yang diperbaiki. Nah, apa yang kemudian harus diperbaiki supaya tahun depan proyeksinya tercapai? Kalau menurut saya, yang perlu diperbaiki ini adalah bagaimana manajemen penerbitan surat utang, sehingga langkah-langkah kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia itu sinkron dengan apa yang menjadi program perencanaan membuka ruang fiskal yang ada yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, sehingga terminnya itu sekuen. Nah, ini yang penting. Dan saya yakin kalau kemudian tim teknis antara Kementerian Keuangan dan Menteri dan Bank Indonesia itu berjalan seiring dan kemudian komunikasinya itu makin padu dan makin erat, saya yakin hal-hal yang kesulitan lapangan ini akan bisa diatasi. Yang utama, pertumbuhan ekonomi ini harus bisa kita terus jaga tren positifnya. Baik. Tren positif ini membangun confidence terhadap siapa? Terhadap pasar, terhadap pelaku usaha untuk membuka usahanya. Baik. Terima kasih. Inilah yang harus dibangun bersama. Ya, Pak Misbahun, sekarang Prof. Ari mungkin closing statement, meskipun Anda bilang tadi bahwa Anda lebih prefer proyeksi yang World Bank ya, yang lebih modest 4,4%. Ini apa yang harus dilakukan kemudian untuk bisa mencapai target itu? Jadi sebenarnya 4,4 itu adalah konservatif ya. Kita bisa lebih dari itu. Tapi kita harus membuat daya beli kelas menengah atas yang terkunci di kota-kota besar itu mulai berputar. Dan sekarang ini kan kesempatan keluar negeri makin kecil, tapi malah bagus. Nah, sekarang daerah harus punya sesuatu yang eksotik. Ya, misalnya saya baca ya, ini Taman Nangkulo itu di Tulungagung, itu persis seperti Kukenhome. Ya. Nah, tapi yang ini harus dimasyarakatkan. Ya. Nah, entah naik mobil lewat jalan darat atau segala macam, dan banyak misalnya di Kudus ya segala macam itu sudah mulai. Misalnya Karangsambung itu dulu Samudra tapi naik ke atas. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ya. Bisa juga misalnya influencer itu suruh pergilah ke Karangsambung ya, kira-kira membuat mitos segala macam. Ini sebenarnya strateginya Korea ya. Jadi membuat mitos dari objek-objek wisata di daerah, karena orang kelas menengah itu kalau ingin sesuatu, ini uniknya apa? Nah, ini sebenarnya kita banyak peluang. Ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Jepang ya. Dan dengan demikian maka pertumbuhan kita bisa lebih lengkap ya. Jadi ada kelas menengah bawah, kelas menengah dan menengah atas yang sama-sama
berputar. Ya mungkin ini baru bisa kita lihat nanti tahun. Menurut saya mulai dilakukan dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ari. Salam buat teman-teman di UI. Terima kasih juga buat Pak Edi dan kemudian Pak Misbahun. Terima kasih juga dan selamat melanjutkan perjalanan Anda kembali. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Tetap jaga jarak dan pakai masker Anda. Anda bisa mengirimkan informasi, saran juga bisa ke email kami di redaksi @betul1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Ahmad Purwadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.